goes through as a corkscrew, the Valentino Rossi memorial line. Oh, problems for Mark Marquez. The new world champion is the rookie Marc Marquez, 20 years old, the youngest ever winner in the Kalau ngomongin tentang Marc Marquez, pasti yang Anda ingat adalah Honda Repsol, ya kan? Dengan talentanya yang sangat gemilang, Marquez sendiri adalah rider yang cukup krusial di track. Namun, ini menjadi tontonan yang seru bagi fans MotoGP. Di musim 2025 ini sudah masuk ke musim ke-13-nya dengan mengendarai Ducati Desmosedici versi terbaru. Tapi di sini kita bakalan mundur ke tahun 2013 dan kita nggak boleh lupa sama musim pertamanya menjadi seorang rookie di MotoGP. Masuk ke tim Repsol Honda pada tahun 2013 menggantikan Casey Stoner yang waktu itu pensiun dini. Dan ini bukan tantangan kecil untuk seorang Marc Marquez yang umurnya masih 20 tahun. Oke, next kita masuk ke balapan dengan debut pertamanya di MotoGP di sirkuit Qatar. Memulai start di posisi ke-6, sebenarnya ini cukup sempurna banget bagi seorang rookie. Jadi perlu yang namanya adaptasi yang cukup lumayan lama. Tapi seorang Marquez untuk adaptasinya cuma butuh beberapa lap saja sampai dia dapat feel yang cukup dan mampu bersaing di barisan depan, bahkan sampai bisa ngovertake seniornya itu Dani Pedrosa dan dapat menduduki ke posisi kedua sampai akhirnya dia battle sama sang idolanya, siapa lagi kalau bukan Valentino Rossi. Tapi Marquez nggak sanggup melawan Rossi untuk bersaing ke posisi kedua, yang akhirnya Marquez pun puas ke posisi ketiga. Dan ini sudah luar biasa banget untuk seorang rookie. Dan tidak sampai di situ saja, dia cuma perlu satu balapan saja buat adaptasi sampai akhirnya dia menang di GP Amerika dan menjadi pemenang balapan termuda sepanjang sejarah di usia 20 tahun 63 hari. Dan ini sudah luar biasa banget dan susah untuk dilakukan. Dan semenjak di GP Amerika, dia mulai tuh namanya konsisten podium terus. Dan sempat satu kali crash di GP Italia karena kurangnya pengalaman di sirkuit tersebut. Terus di pertengahan musim, tiba-tiba dua kandidat kuatnya itu yaitu Lorenzo sama Pedrosa sama-sama cedera bahu kiri. Lorenzo patah bahu kiri di GP Belanda, Pedrosa retak bahu kiri di GP Jerman. Nah, si rookie Marquez ini bisa manfaatin keadaan dan langsung menang 4 kali race beruntun di GP Jerman, Laguna Seca, Indianapolis, sama GP Ceko. Dan dia terusin lah tuh podium dan podium lagi sampai ke GP Australia. Di sini dia sama timnya itu ngelakuin kesalahan fatal dengan nggak ganti ban di waktu yang ditentuin dan malah telat satu lap yang akhirnya kena black flag atau diskualifikasi dan nggak bisa ngelanjutin balapan gitu. Jadi Marquez itu sangat frustasi banget saat kejadian ini. Hal tersebut menjadi pukulan tersendiri lah buat Marquez dan dia itu masih guna banget. Oke, next kita ke GP Valencia, GP yang paling penting dan memperebutkan jurdun antara Marquez dengan Lorenzo. Dan di sini selisih poin dia sama Lorenzo itu sekitar 13 poin lah. Yang harus dilakukan adalah Marquez itu nggak crash dan selesai di posisi ketiga minimal. Kalau misalnya Lorenzo menang di race gitu. Tapi rencana dari Yamaha sendiri adalah Rossi harus ngerepotin Marquez supaya Marquez itu kemakan dan kalau bisa ya sampai jatuh. Dan Lorenzo bisa menang dan jadi juara dunia. Dan strategi Honda yaitu Pedrosa itu ngawal Marquez dengan harus battle dengan Lorenzo. Jadi Marquez itu tinggal ngikutin aja pokoknya. Nah, tapi ternyata Rossi nggak bisa nempelin Marquez karena dari awal soalnya Marquez sama Lorenzo sama Pedrosa itu sudah meluncur jauh banget ke depan. Dan strategi Honda pun berjalan dengan baik. Marquez ini bisa dibilang pintar banget. Dia nggak mau terlibat sama sekali battle dengan Pedrosa sama Lorenzo ya karena takut jatuh lah ya, dan ingin bermain aman, ngestak di posisi ketiga dan akhirnya sejarah pun tercipta. Marc Marquez sang rookie berhasil finish di posisi ketiga
dan jadi juara dunia termuda ngalahin para rider seniornya. Bayangkan, ini rookie yang masih 20 tahun bisa ngalahin pembalap berpengalaman kayak Lorenzo dan Pedrosa maupun Rossi. Dia juga jadi juara dunia di usia 20 tahun 266 hari ngalahin rekornya Kenny Roberts yang juara dunia umur 21 tahun. Ini rekor yang agak gila sih sebenarnya. Tapi ini sudah terjadi dan kita hanya bisa respect tentang perjuangannya. Oke, menurut gua sih ya ini nggak masuk akal banget. Gimana tekanannya, kondisi mentalnya yang kurang pengalaman, apalagi umumnya dia masih muda banget. Tetap saja dia berhasil jurdun antara senang ataupun heran. Memang Lorenzo menang race lebih banyak, tapi kan Marquez bisa ngumpulin poin lebih banyak. Dan siapapun dia bisa berhak jadi juara dunia MotoGP termuda sepanjang sejarah. Dan dia sudah memenuhi semua syarat untuk menjadi juara dunia. Race-nya konsisten, podium, gak ngelakuin banyak kesalahan, mentalnya gak loyo saat situasi tekanan yang besar. Kalian bayangin, dari 18 race dia podium 16 kali dan gagalnya cuma 2 kali saja. Yang pertama karena crash di Mugello, yang kedua karena salah komunikasi di GP Australia. Jika ibarat kalau Mark ini finish, dia udah pasti podium. Kalau nggak podium ya jatuh palingan. Ini ngebuktikan seberapa besarnya bakat seorang Marquez, bekerja keras dan kejeniusannya seorang Marquez ini dapat mendapatkan hasil yang sempurna. Oke, kalau kalian punya saran atau pendapat lain, tulis pendapat kalian di kolom komen.